Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini, pada kesempatan ini saya ditemani oleh guru saya yang telah banyak membantu saya, Ibu Fajar Kurniati, dan teman saya seperjuangan dalam menuntut ilmu, Ibu Mar'ah. Alhamdulillah, semoga pertemanan kita selama di dunia ini akan berlanjut, berestafet, kemudian sampai pada di akhirat kelak. Amin. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 69. Silakan Bu Mar'ah dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Ya, dengan artinya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para shodiqin, para syuhada, para sholihin, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. ya, 4 sekawan itu para nabi, para syedikin, para syuhada, dan para sholihin, yang insya Allah apabila kita mentaati selama di dunia ini, kita akan bersama-sama dengan 4 sekawan ini. Masya Allah ya, mudah-mudahan amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 ya. Surah Al-Baqarah, dikatakan Al-Baqarah memiliki arti sapi betina, tapi bukan berarti di dalam ayat Al-Baqarah yang jumlahnya 286 surat terpanjang ini penuh dengan cerita sapi betina ya. Sapi betina hanya ayatnya hanya 7 ayat, dari ayat 67 sampai 73 ya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah itu terdapat ayat yang terpanjang, yaitu ayat 282. Jadi dinamakan Al-Baqarah karena menukil dari kisah Nabi Nabi Musa yang memerintahkan umatnya untuk menyembelih sapi betina yang merupakan wasilah untuk mengungkap suatu pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Itu dari suatu kisah yang hanya dalam 7 ayat saja, bukan berarti mewarnai ayat-ayat yang sebanyak 286 ayat. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tafsir Al-Baqarah 1 sampai dengan 5. Alif Lam Mim ya. Namun sebelumnya, di setiap surat diawali Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu merupakan pewarnaan semua ayat-ayat Allah didasari atas kasih sayang Allah ya. Kita masuk pada ayat pertama, yaitu Alif Lam Mim. Alif Lam Mim merupakan huruf muqatta'ah, huruf yang terpisah-pisah,
dia merupakan fatahus suwar, fawatihus suwar, yang merupakan pembuka surat, ya. Banyak, maksud saya ada dua golongan yang menafsirkan ayat untuk di awal ini, yaitu alif lam mim. Satu golongan pertama yaitu mengatakan bahwa ini adalah surat, ayat, maksud saya ayat mutasabihat, ya, hanya Allah yang mengetahui. Jadi alif lam mim wallahu a'lam, alif lam ra wallahu a'lam, yasin wallahu a'lam, kemudian nun, qaf, toha, dan lain sebagainya sampai 14 jenis itu wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui, dan kita tidak boleh menafsirkan karena berpendapat bahwa hanya Allah yang mengetahui. Kemudian golongan kedua mengatakan bahwa ayat tersebut adalah ayat muhkamat, ayat yang jelas, karena suatu yang mustahil Allah menurunkan ayat-ayatnya tanpa bisa diketahui apa maksud dan tujuannya. Jadi pasti mengandung suatu makna, pasti mengandung suatu arti, sehingga banyaklah para mufasir untuk menafsirkan huruf muqatta'ah ini, ya. Ada yang mengatakan bahwa alif lam mim dan jenis-jenis ayat-ayat muqatta'ah, ayat-ayat huruf-huruf muqatta'ah ini dengan nama dari suatu surat. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini adalah alifnya adalah Allah, lamnya kemudian Nabi malaikat Jibril, kemudian mimnya adalah Muhammad, ya, dari Allah menurunkan Al-Quran melalui Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini adalah pembangkit keingintahuan terhadap ayat berikutnya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini adalah nama dari Nabi Muhammad, nama lain dari Nabi Muhammad seperti Yasin dan Toha. Dan ada juga yang mengartikan bahwa huruf muqatta'ah ini adalah huruf ini merupakan tanbih, peringatan, ya, peringatan untuk memperhatikan firman apa selanjutnya, ya. Baik, kita lanjutkan pada ayat kedua, yaitu zalikal kitab. Kitab itu artinya Allah memfirmankan bahwa kitab itu, namun kita yang menerima Al-Quran itu, kita nggak mengatakan bahwa kitab ini, ya, karena bagaimana mungkin kita bisa mempelajarinya, kita bisa memahaminya kalau nun jauh di sana. Jadi Allah di ars, ya, itu menyatakan kitab itu, tapi kita diterjemahkan adalah kitab ini yang bisa kita pelajari, yang bisa kita pahami. Kemudian la raiba fih, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Bagaimana kita meyakini bahwa tidak ada keraguan di dalamnya? Apakah harus kita analisa, kita evaluasi, kita kemudian meneliti sehingga merasakan bahwa wah, ini harus benar-benar kita buat suatu riset sehingga kita kritisi? Apa harus seperti itu? Tidak, karena Allah Maha Mengetahui, Allah Al-Amin Maha Mengetahui, Allah Al-Khabir yang Maha Teliti, Allah Al-Hakim yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Kasih Sayang, sehingga Al-Quran itu terwarnai dengan keluasan ilmunya. Apabila dibandingkan dengan ilmu manusia, Masya Allah, sangat berbeda.
ilmu Allah itu ibarat lautan, ya. Sedangkan manusia itu seperti setitik yang berada di lautan, dan yang setitik itu pun dibagi-bagi oleh seluruh umat manusia dari awal lahirnya sampai akhirnya. Seluruh umat manusia itu hanya satu titik dari ilmu Allah. Bagaimana kita bisa meragukan? Kita harus yakin bahwa ini adalah kitab Allah sempurna, tidak ada celah, tidak ada yang perlu diragukan lagi, ya. Baik, kemudian hudan, ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan, sebagai hudan, petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk pasti ada endingnya. Petunjuk untuk menuju surga, ya. Kemudian lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa mendapatkan manfaat dari dia mempelajari Al-Quran yang tidak ada keraguannya, dia yakini, sehingga dia pelajari, dia amalkan, maka sampailah pada level orang-orang yang bertakwa. Karena ada tingkatan-tingkatan manusia. Ini seperti garis, ya, di mana di sini adalah muslim. Muslim suatu saat bisa nyemplung ke neraka. Ini surga, ini neraka. Kemudian level pertama adalah muslim, baru muslim saja. Kemudian mukmin, setelah mukmin adalah muhsin, setelah muhsin mukhlis, dan yang tertinggi adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kemudian level di bawah muslim ini adalah orang-orang kafir, kemudian orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik yang terdapat di keraknya neraka. Nah, kita pada posisi mana? Kalau kita ingin benar-benar ingin pada level tertinggi, pelajari Al-Quran, yakini Al-Quran, amalkan. Ya, baik, kita selanjutnya. Ini sebenarnya masih berkaitan dengan Al-Fatihah, ya. Jadi Al-Quran itu saling berkaitan. Kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran, itu sebenarnya, Masya Allah, di dalam satu kesatuan itu mempunyai arti. Seperti ayat 1 sampai dengan 5 itu ada keterkaitan bulat sehingga memahaminya sempurna, tidak terpisah-pisah satu ayat dengan lainnya, artinya mempunyai tema yang sama. Apabila loncat ke berikutnya mempunyai tema yang berbeda, itu akan berkelompok menjadi suatu tema yang lain dan berikutnya, tapi pada dasarnya nanti akan berkaitan terus sampai dengan An-Nas. Baik, sebenarnya ini berkaitan dengan Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu Islam. Islam itu apa? Al-Quran dan Muhammadnya itu adalah hadis. Ya, jadi Al-Quran dari Allah, suatu yang teori, bacaan, pelajaran, kemudian dipraktekkan yang berupa hadis, ya. Kemudian sebelumnya akan saya resume dari ayat 1 sampai dengan 5 supaya mempunyai pemahaman yang utuh, sehingga apabila saya nanti uraikan akan berpusat pada resume, jadi tidak kemana-mana, ya. Penafsiran ini jadi urut-urutan, jadi mesti diperhatikan dari awal sampai akhir. Baik, untuk ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, merupakan amalan apa? Amalan hati, ya. Iman kepada Allah merupakan amalan hati. Kemudian wa yuqimunas shalah, salat itu amalan fisik, perbuatan. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, memberikan infak dengan dari
apa yang telah Allah berikan, ya, itu merupakan amalan harta. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu dan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu. Kepadamunya adalah Nabi Muhammad, yaitu berarti apa? Al-Quran. Nah, Al-Quran ini bagaimana caranya kita untuk dekat dengan Al-Quran, mengamalkan? Tentu dengan mempelajari, kemudian mempelajari pembacaannya, kemudian mempelajari terjemahannya, kemudian mentadaburi. Itu memakai apa? Pikiran. Jadi tadi ada unsur amalan hati, iman, unsur amalan fisik, salat, unsur amalan harta, dan kemudian unsur amalan fikir. Jadi semua seperangkat yang ada pada diri kita itu harus kita abdikan kepada Allah, ya. Apapun yang ada pada diri kita, konsentrasikan mengabdi kepada Allah. Itulah sebenar-benarnya orang yang beriman. Semua unsur harus terfokuskan untuk pengabdian kepada Allah. Kemudian wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan sebelummu, yaitu mengimani seperti Zabur dari Daud, kemudian Nabi Isa Injil dengan Injilnya, Musa dengan Tauratnya, dan Ibrahim dengan suhuf lembarannya, ya. Nah, itu cukup diimani karena Allah tidak menjamin kelestariannya, ya. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dan ada endingnya, ya. Endingnya di akhirat, ya, dengan hari akhirat mereka yakin semua perbuatan kita di dunia ini dengan amalan-amalan hati, amalan-amalan fisik, amalan harta, amalan fikir, akhirnya berending happy pada saat kita di akhirat kelak. Baik, kita lanjutkan uraiannya. Itu tadi merupakan satu kesatuan pemahaman, ya, pemahaman sehingga kita mendapatkan tujuan, tema sebenarnya ayat tersebut. Jadi untuk ayat 1 sampai 5 itu temanya adalah karakter orang-orang muttaqin. Kemudian ayat 6 sampai 7 karakter orang-orang kafir. Kemudian ayat 8 sampai 16 karakter orang munafik. Dan selanjutnya ada temanya. Masya Allah, kalau kita melajari Al-Quran, betapa kagumnya, begitu sempurnanya Allah, sehingga kita tidak berpikir bahwa ini adalah buatan manusia, buatan Rasulullah. Bukan, ini adalah Allah langsung. Mukjizat itu diberikan kepada Nabi Muhammad yang untuk kepada kita diberikan karena kasih sayangnya Allah. Baik, kita masuk kepada arti dari surah ketiga, ya. Tadi ada Alif Lam Mim ayat pertama, kemudian ayat kedua dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan ketiga adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib apa? Tentang ghaib yang kita ketahui. Alam yang bukan kasat mata. Ya, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan. Jadi panca indera kita itu tidak bisa menyentuh, ya. Kalau kita bisa memandang sesuatu, kita bisa lihat, kita bisa rasakan, itu namanya ilmu, ya. Kalau kita yakin dengan suatu ilmu yang bisa kita lihat, kita dengar, itu wajar, hal yang normal. Yang luar biasa adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak kita bisa rasakan, kita tidak bisa dengar, tapi kita yakin keberadaannya.
dan ini ditafsirkan adalah Allah, ya. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa Tuhan itu bisa diraba, bisa didengar, bisa dilihat, maka itu adalah makhluk. Kalau seseorang mengatakan itu klaim Tuhan, itu hanya doktrin-doktrin, ya, doktrin yang sangat jahat yang mengklaim bahwa itu adalah Tuhan. Bagaimana mungkin seorang manusia yang mempunyai sifat-sifat kemanusiaan? Karena pada saat dia hidup, dia membutuhkan makan, dia disibuki dengan keingintahuan, dia disibuki dengan keluarganya, dia disibuki dengan segala macam kesibukannya. Sementara dia dikatakan Tuhan, bagaimana dia bisa mengurusi manusia di belahan bumi sana? Jangankan yang sebelah bumi sana, yang di sekitarnya saja belum tentu bisa tersentuh semuanya. Ya, jadi betapa jahatnya doktrin-doktrin yang mengklaim manusia adalah Tuhan, atau apalah, binatang adalah Tuhan, kemudian banyak-banyak yang mengatakan klaim-klaim Tuhan, maka itu melumpuhkan logika. Sedangkan manusia diberi rangsangan untuk tumbuh subur, mengembangkan wawasan, mengembangkan logika yang waras, tapi dilumpuhkan hanya karena doktrin-doktrin yang mengatasnamakan iman, ya. Baik, bukankah kita merasakan pada saat berdoa, kita merasakan kita seperti berkomunikasi kepada Allah? Itulah iman. Bukanlah pada saat kita sholat kita seperti berhadapan dengan Allah, itu iman. Bukankah kita pada saat kita mengeluh, kita punya masalah, mengadukan kepada Allah, ya Allah betapa jahatnya dia, padahal belum tentu dia jahat, Allah tahu siapa yang jahat, ya, tapi kita mengadukan, kita seperti mengadukan, mengeluhkan, ya, bisa saja seperti itu. Nah, kita merasakan bahwa Allah itu ada, itulah iman, ya. Jadi baik, kita lanjutkan. Wa yuqimunas shalah, dan mereka yang mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat beda dengan melaksanakan sholat. Kalau melaksanakan sholat ujuk-ujuk langsung sholat, tapi kalau mendirikan sholat, ia tahu rukun-rukunnya sholat, syarat-syaratnya sholat, kemudian dia wudhu, kemudian dia melaksanakan sholat, ya, kemudian juga dia tahu isinya, sehingga pada saat sholat dia tidak melalang buana ngelamun kemana-mana, ya. Kemudian ikrar-ikrarnya yang di dalam hati yang diucapkan itu bisa di lisan, diucapkan secara lisan, tapi pelan, tidak sholat tidak berkoar-koar, ya. Nah, itu isi-isinya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ikrar-ikrarnya di dalam sholat kita bertentangan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu tidak berjalan. Karena sholat yang seperti itulah yang tidak sempurna, sah dalam menjalankan sholat tapi tidak sempurna, artinya ada cacatnya karena masih melaksanakan perbuatan-perbuatan yang maksiat, kegibah, kemudian hasad, hasus, mungkin juga kecurangan-kecurangan. Nah, itu tidak sempurna, ya. Kemudian itu dari kualitas, ya, dari kualitas di-upgrade. Kita selalu memperbaiki, meningkatkan perbaikan-perbaikan. Kita pelajari bacaan-bacaannya, kemudian kita berusaha fokus, kita konsentrasi, kita khusyuk, ya. Nah, kalau juga seorang yang beriman itu baru standar kalau baru melaksanakan sholat yang wajib saja, ya. Tapi kalau sudah meningkat, ya,
itu Masya Allah, ia naik dari beriman, dari iman kemudian sampai bisa ke takwa, menjalankan sholat rawatib yang jumlahnya 12 ya, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat, kemudian sesudah maghrib 2 rakaat, dan sesudah isya 2 rakaat yang jumlahnya 12. Kemudian ditambah dengan tahajudnya, witirnya, duhanya, syuruknya, Masya Allah ya. Kalau sudah stabil menjalankan itu Ibu, saya jamin tidak akan mau melepaskan sholat itu. Tahajud akan sangat rugi sekali apabila meninggalkan ya. Jadi di awal memang harus dipaksa untuk melakukan sesuatu, untuk menjadi habit, untuk jadi kebiasaan, itu dipaksa terus. Coba selama seminggu 2 minggu paksakan terus, nanti berlanjut akan sangat rugi ya apabila tidak melaksanakannya ya. Jadi seperti wajib, sholat tahajud itu udah seperti wajib, duha seperti wajib, syuruk seperti wajib, Masya Allah ya. Kemudian ayat ke lanjutannya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dengan apa-apa dan dengan sebagian apa yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka infakkan ya. Infak itu Bu, bukan pengertiannya bukan sempit membagi orang 5.000 wes, terus membagi apa pada saat pengajian kasih 2.000 dikencreng, dah cukup, itu yang nama infak. Kalau hanya itu Allah tidak mencantumkan di dalam Al-Quran. Infak itu luas sekali artinya ya. Infak itu bisa nafkah untuk orang tua yang wajib ya, nafkah kepada anak, nafkah kepada istri. Apabila masih berlebih, perhatian kita kepada kerabat. Kemudian infak itu artinya kan mengeluarkan juga untuk mahar apabila seseorang ingin menikahi seseorang wanita ya, wajib mahar itu. Kemudian juga ada nazar ya, yang ada keinginan apabila saya lulus kemudian saya akan begini-begini, nah itu jadi wajib nazar. Kemudian ada fidyah yaitu membayar karena uzur melakukan puasa. Kemudian juga ada zakat fitrah dan zakat mal ya. Kemudian ada kifarat yang dikeluarkan pada saat kena denda karena tidak bisa melakukan kewajiban ya. Kemudian ada wakaf untuk mengalirnya pahala terus menerus jadi amal jariah. Walaupun kita sudah mati, sudah meninggal, kita tetap serasa hidup karena itu masih mengalir pahala kita. Maka untuk memperpanjang hidup kita dalam artian memperpanjang pahala-pahala kita yang mengalir terus, berwakaflah ya. Kemudian ada hadiah sesama teman-teman beriman, cinta karena Allah, ingin membahagiakan teman kita, kita kasih hadiah, betapa senang, mengharukan, menyenangkan. Itu kalau karena Allah maka akan mendapatkan pahala. Kemudian ada hibah yang diberikan, misalkan seseorang kepada untuk dihibahkan. Kemudian juga ada wasiat, ada warisan, banyak sekali Bu. Kemudian ada sedekah. Nah, sedekah ini bisa dikatakan wajib tetapi tidak ditentukan waktunya ya. Kalau sholat kita wajib ditentukan waktunya, ditentukan jumlahnya, rakaatnya ya. Kemudian puasa juga ditentukan waktunya yang wajib bulan Ramadan ya. Nah, sedekah ini wajib, bisa wajib tetapi tidak ditentukan waktunya.
sebagaimana dalam surat Al-Maun, ya. Maka berdusta, orang yang mendustakan agama, yaitu yang menghardik anak yatim, yang artinya tidak peduli dengan anak yatim, dan yang tidak mendorong orang untuk memberi makan. Artinya berjamaah bagaimana memanage agar sekitar kita tidak ada yang kelaparan, ya. Ada perhatian dari kita orang mukmin. Dikatakan pendusta agama apabila dia membiarkan dia sholat khusyuk, tahajudnya, duhanya, dan lain sebagainya dipenuhi. Itu sebagai pendusta apabila dia tidak memperhatikan sekeliling kita, ya. Bukan kewajiban pribadi, tapi kewajiban bersama, karena di sini tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, dikatakan pendusta. Kemudian celaka bagi orang sholat. Orang sholat masih dikatakan celaka apabila tidak memberi bantuan. Tidak memberi bantuan, kalau memberi bantuan kan berarti seseorang membutuhkan pertolongan, ya. Jadi kita wajib memberikan bantuan karena seseorang yang minta pertolongan, seperti misalnya ada gempa, ada banjir, ada banyak hal yang membuat kita bisa membantu seseorang karena mereka butuh bantuan kita, sementara kita berlebih. Kecuali kalau kita juga berkekurangan. Kalau kita berkekurangan, ya kita wajib untuk menerima. Nah, itulah banyak yang dikatakan infak itu tidak hanya sederhana, Bu. Tidak hanya membagi pengemis, tidak hanya membagi sekedarnya, tapi Allah memberikan aturan main itu, Allah memberikan rezeki. Namun yang diwajibkan adalah yang dikatakan rezeki. Artinya Allah memberikan rezeki, artinya rezeki itu halal. Diperolehnya halal, dikeluarkannya halal. Ya. Jadi sesuatu rezeki, bukan rezeki, sesuatu harta yang diterima, yang didapati dari hasil korupsi, dari hasil mencuri, itu tidak wajib untuk diinfakkan. Seperti misalnya korupsi, hajinya tidak wajib. Bahkan itu akan diazab oleh Allah karena memanfaatkan harta-harta yang haram, perolehannya haram, maka haram juga pemanfaatannya. Tidak ada aturan mainnya kalau sesuatu yang diharamkan. Karena itu seperti anak hasil zina. Anak hasil zina, Allah mengharamkan pergaulan itu, dan apabila menghasilkan anak maka tidak ada aturan dalam Islam seperti menerima warisan dari bab ayahnya, itu tidak ada. Kemudian tidak perlu namanya wali dari ayahnya, karena sesuatu yang haram tidak ada aturannya dalam, tidak dibikin aturan untuk sesuatu dari perbuatan yang haram, seperti itu. Jadi ini menandakan bahwa umat Islam itu harus kaya. Umat Islam itu harus berusaha, karena dari apa yang kita terima itu kita distribusikan keluar, itu adalah titipan Allah. Semakin banyak kita distribusikan, artinya semakin kita bersemangat untuk bekerja, untuk menyampaikan apa yang Allah amanahkan ke kita, ya. Demikian. Kemudian pada ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu merupakan teori,
dan prakteknya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesuatu yang tidak mungkin apabila Al-Quran menguraikan begitu detail, ya, seperti sholat, itu Allah cukup memerintahkan sholat. Yang mempraktekkan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa hadis, ya, sehingga berlembar-lembarlah hadis untuk berbicara tentang sholat, ya. Nah, itu dengan cara kita mempelajari bacaannya dulu, kemudian terjemahannya, belum paham juga terjemahannya, kita mentadaburinya bisa melewati. Kalau pelajaran kita khusus, kita memang tidak wajib untuk ngambil kuliah jurusan tafsir atau jurusan syariah atau jurusan agama. Untuk mereka di awal semester untuk pemula, kemudian meningkat, kemudian sampai kemudian lulus, dia dianggap sudah menguasai. Tapi kalau kita cukup kita mempelajari terus menerus, ya, terus menerus sampai dengan matinya, karena tidak ada suatu ilmu yang selesai, ya. Kita belajar huruf-hurufnya, kita belajar kemudian terjemahannya, kita mentadaburinya, kemudian kita memahami dan sampai dengan mengamalkan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya, ya. Kemudian pada lanjutan ayat berikutnya yaitu wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan sebelummu, yaitu tadi sudah saya sebutkan kitab-kitab, ya, kitab Zabur, Taurat, Injil, kemudian suhuf Ibrahim, ya. Itu semua cuma kita bisa mengimani. Nah, Al-Quran ini sudah menyangkup seluruh kitab-kitab itu, ya, sudah sempurna. Tapi bukan berarti kitab-kitab terdahulu tidak sempurna. Kitab-kitab terdahulu sempurna pada masanya, ya. Dan sangat tidak pas kalau Al-Quran turun pada masa Nabi Adam. Ada larangan untuk tidak boleh riba. Ini riba apaan? Makanan bentuk apa, jenisnya apa, ya, karena masih sederhana, belum kompleks permasalahannya. Kemudian ini larangan untuk minuman yang memabukkan. Kok ada minuman yang memabukkan, seperti apa, malah bingung dibuatnya. Jadi Al-Quran memang sempurna pada saat sekarang dan sampai hari kiamat. Kemudian wabil akhiratihum yuqinun, ya, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Yakin tidak ibu-ibu terhadap akhirat? Yakin seyakin-yakinnya Allah bisa menciptakan neraka dan surga. Hanya dua macam itu. Sementara kita di dunia ini Allah sudah menciptakan planet-planetnya, mataharinya, bintangnya, buminya, lautannya, daratannya, tumbuh-tumbuhannya. Itu luar biasa Allah ciptakan itu, ya. Suatu mukjizat sebenarnya, karena kita lihat sehari-hari, jadi itu seperti hal yang biasa. Jadi tidak tertanam bahwa itu adalah mukjizat Allah yang luar biasa. Di akhirat nanti Allah hanya menciptakan surga dan neraka. Itu lebih mudah bagi Allah, ya. Kemudian Allah bisa mengatur surga dan neraka, sebagaimana Allah bisa mengatur antara perputaran rotasi planetnya berrotasi dengan sumbunya.
kemudian berevolusi sehingga bisa menghasilkan siang dan malam, bisa menghasilkan musim-musim yang berbeda dari belahan bumi manapun, bisa mengatur yang pada diri kita, organ-organ kita yang sangat kompleks ini Allah bisa mengatur, sementara kita cuek pada ini ada pada diri kita. Allah bisa mengatur lautannya, Allah bisa mengatur binatang-binatang dan memenuhi kebutuhannya. Apalagi hanya mengatur semua itu. Itu semua ada, Bu. Seperti kita yang tadinya tidak ada jadi ada sekarang. Nanti kita mati tidak ada dan akan diadakan lagi. Itu sangat mudah bagi Allah. Jadi yakinlah betapa keyakinan ini penting, karena sebagai kontrol kita harus hati-hati di dunia ini agar kita selamat di akhirat. Ya. Kemudian pada ayat terakhir, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang di sini disebut, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka lah atas hudan, petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Ya, ini ekstra plus orang yang menjalani Alkitab, yang menjalani Al-Quran, ya, mempelajari, mentadaburi, kemudian mengamalkan, maka Allah plus akan membimbingnya, ya. Dan ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Bu, muflihun itu adalah petani. Petani, ya, itu awalnya membuat lahan, dibersihkan dari kotoran-kotorannya, kemudian hama-hamanya sudah dibersihkan, ditanami dengan bibit yang unggul, ditanam, kemudian masih dijaga, disirami, dijaga dari hama, dikasih pupuk-pupuk sehingga tumbuh bagus, baru bisa memanen. Nah, itulah orang-orang yang bertakwa di dunia ini adalah usaha-usaha memelihara amalan-amalan, amalan hati, amalan jasmani, amalan harta, amalan fikir, di-upgrade, ditingkatkan terus, jangan sampai melemahkan sampai lemah yang tingkat bawah. Bolehlah kita memang mungkin ada rasa jenuh, tapi tadi seperti bagaimana Ibu Fajar mengatakan bahwa jangan sampai bermaksiat. Kita menstabilkan iman kita untuk tidak melakukan sesuatu yang sifatnya berdosa. Nah, di mana kita mendapatkan keberuntungan itu? Di duniakah? Di akhiratkah? Atau dunia akhirat? Di akhirat saja. Di dunia tidak dikatakan, belum bisa dipanen keberuntungan itu. Sebagaimana ulama-ulama dulu, kita tahu Utsman berakhir dengan dibunuh. Ali bin Abi Thalib berakhir dengan dibunuh. Umar berakhir dengan dibunuh. Kemudian ulama-ulama kita banyak sekali yang dipenjarakan, digantung, dibelah untuk mempertahankan keimanannya. Seperti Said Qutb itu digantung. Kemudian ada yang dibantai di Bosnia, di Afghanistan, di China. Kemudian di belahan bumi banyak sekali umat-umat Islam yang dibantai, ya. Itu belum bisa dipanen di dunia, ya. Tapi di akhirat kelak itulah kemenangan yang sejati.
kemenangan yang hakiki, akan digembirakan oleh Allah orang-orang yang dimenangkan. Maka di saat itulah orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang yang menyiksa, mereka akan ditunjukkan betapa Allah Maha Adil. Ya, demikianlah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Segala sesuatu Allah yang Maha mengetahui. Manusia hanya berusaha mendekati untuk mencapai kebenaran. Apabila ada kesalahan, saya manusia yang dhaif, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.